Terus disuruh sholat. Karena apa? Nabi SAW Allah berikan Kautsar itu, telaga itu karena sholat Nabi, karena takwa Nabi, karena nur cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti itu Allah Subhanahu Wa Taala menentukan wanhar, dikatakan berkurban, menyembelih ibadah besar, kambing segala macam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan hati-hati orang-orang yang dikehendakinya. Inama amaruhu idza arad syai'an, dikatakan ketika Allah menghendaki sesuatu nggak ada yang mampu siapapun itu menghalangi, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala baka yang segala sesuatu itu setelahnya Allah qadim. Yang Allah tentukan itu yang haram nggak akan pernah lepas. Lidah orang itu dari siksa sesuatu yang haram, tangan orang itu dari siksa sesuatu yang haram, pandangan mata orang itu dari siksa sesuatu yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam Sabtu mengawali lagi baca ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas di Majlisirul Ahdhar yang selama sebulan kemarin tawakuf, dibuka lagi baca ratib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala macam kesusahan kita. Allah panjangkan umur kita. Allah berkahkan Ramadan kemarin. Allah berkahi Syawal. Salawat seiring salam kita haturkan ke haribaan junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap amal dijumlahkan Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan kepada kita di mizan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang Allah perlihatkan, dan selama dunia kita istiqomah, kita bisa ibadah, meninggalkan perkara-perkara haram, terutama tambah kita mengenali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita di akhirat kelak mendapat syafaat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Al-Fakir hormati Khadim Majlisirul Ahdhar Ustaz Rahmat Ramdhani, mata'an Allah bituli hayati, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, digabul hajat, dipanjangkan umur, dan antum semua jamaah Majlisirul Ahdhar mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehat afiahkan badan, dimudahkan segala urusan, ditetapkan iman Islam ihsan, hasil Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Minal aidin wal faizin, ya, mohon maaf lahir batin. Amin. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi cahaya di akhirat nanti, di surga kita. Mudah-mudahan kita ini Allah Subhanahu wa taala golongkan ahlil jannah. Amin, amin. Ini Syawal, udah pertengahan Syawal. Al-Kautsar, ya, dikatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi banyak kenikmatan. Surga Allah berikan kepada abdun soleh, hamba yang soleh
yang ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kepengen ngelongok surga, kepengen ngerti apa nikmat-nikmat di akhirat itu, terutama bagaimana kita ngikuti neladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Allah Subhanahu wa taala persiapkan azab untuk orang-orang yang memang enggak mengimani Allah, orang kafir. Zaman Nabi ada dikatakan kafir Quraisy. Ya, di zaman itu sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kafir Quraisy ini abtar, yang dikatakan karena nyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan ke Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pula kesengsaraan kepada orang-orang di zaman itu yang mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar dikatakan banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke Kanjeng Nabi. Dikatakan itu dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Abdul Fida Ismail radhiyallahu anhu, Imam Ibnu Katsir, dikatakan itu telaga yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke Nabi untuk menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diartikan banyak keturunan Nabi. Ya, karena ketika itu kafir Quraisy katakan Nabi ini abtar, enggak punya keturunan Rasulullah. Sehingga Allah berfirman, Allah katakan inna syani'aka huwal abtar. Ya, sungguh maka dikatakan naudzubillah min zalik, orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur fataskurilah, alhamdulillah. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah, Allah beri kesenangan kayak Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberi kesenangan Allah, enggak dikumpulkan Allah, digolongkan Allah orang-orang yang enggak punya iman. Ya, kayak orang-orang kafir Quraisy itu yang dikatakan inna syani'aka huwal abtar. Allah katakan auzubillah min zalik, ya enggak bisa punya keturunan di akhirat gue banyak mendapat kesenangan kayak Nabi. Ya, karena itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi punya anak Sayyidah Fatimah Zahra, terus punya keturunan dari Fatimah dari Ali, ya. Terus dikatakan dalam satu hadis, aku nikahkan anak-anak Fatimah, dikatakan Nabi, dengan anak Ja'far bin Abi Thalib. Jadi anak daripada adik Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhu. Inna a'tainakal kautsar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah dalam tafsir ayat itu banyak kenikmatan, ya, termasuk Kautsar itu satu telaga yang dikatakan luar biasa. Akhirat, ya, orang yang di dunia ini naudzubillah enggak enak. Di dunia kita kudu minum karena haus, kita kudu makan karena lapar, kita kudu cari duit karena apa? Nafsu ini dan itu. Tapi di akhirat tinggal apa, kepengen ada, kepengen minum apa ada, kepengen makan apa ada, kepengen apa segala sesuatu ada. Lah itu nikmat yang Allah berikan. Sebaliknya orang-orang yang mendapatkan azab, mendapatkan susah dunia, enggak mendapatkan kebahagiaan. Kayak Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, angkat tangan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar, dikatakan meminta kepada Allah dijauhkan dari kerugian. Wa azab Allah, di selama dunia enggak senang, di akhirat mendapat azab. Selama dunia udah susah, di akhirat mendapat sengsara, mendapat neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, seperti itulah di saat Allah Subhanahu wa taala menyenangkan hambanya, seperti ketika Allah katakan ke Kanjeng Nabi SAW, inna a'tainakal kautsar. Dan karena Nabi SAW ini luar biasa, Rasulullah SAW, Nabi sholat Nabi yang paling utama semua makhluk Allah, Zainul Abidin. Dikatakan Rasulullah sebaik-baiknya hamba Allah. Jadi nggak sembarangan diaku hamba Allah. Kenapa? Karena kalau hamba Allah pasti dapat surga, begitu. Jadi nggak gampang. Kalau kepengen kita mendapatkan kesenangan, kita harus meminta kepada Allah. Nah, dikatakan fasali li rabbika wanhar. Terus disuruh salat kita. Ya,
Karena apa? Nabi SAW Allah berikan Kautsar itu, telaga itu karena salat Nabi, ya, karena takwa Nabi, karena nur cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti itu Allah Subhanahu wa taala menentukan wanhar, dikatakan berkurban, menyembelih lebaran besar, kambing segala macam. Dan Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati-hati orang-orang yang dikehendakinya. Inama amaruhu idza arada syai'an, dikatakan ketika Allah menghendaki sesuatu nggak ada yang mampu siapapun itu menghalangi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala baka yang segala sesuatu itu setelahnya Allah qadim. Yang Allah tentukan itu yang haram nggak akan pernah lepas lidah orang itu dari siksa sesuatu yang haram, tangan orang itu dari siksa sesuatu yang haram, pandangan mata orang itu dari siksa sesuatu yang haram, pendengaran telinga orang itu dari siksa sesuatu yang haram, dan apa yang di hati orang ini. Maka terus Allah katakan fasali li rabbika, disuruh kita salat kepada Allah seperti Nabi SAW mendapatkan Kautsar, sehingga kita insya Allah karena kita enggak pernah mau meninggalkan salat, Allah akan beri hadiah di akhirat itu, yaitu surga gitu. Yang penting lihat surga, lihat bagaimana itu di dalam surga ada 70 bidadari, masya Allah, luar biasa. Di surga itu al-jannatu tajri min tahtihal anhar, di surga itu mengalir, di dalamnya itu, di bawahnya itu sungai-sungai. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesenangan dengan rumah-rumah dengan perhiasan itu, rumah dengan batunya itu dengan permata yakut marjan. Allahumma Muhammad, itu orang yang mendapatkan kesenangan di akhirat karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Kautsar dikatakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, hadiahkan ke Kanjeng Nabi sallallahu. Di situ dikatakan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berikan untuk menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang kita yang banyak selawat ke Nabi Muhammad, membaca maulid Nabi Muhammad, selalu mengagungkan Nabi Muhammad dan meninggalkan perkara-perkara yang haram untuk Nabi Muhammad, melakukan amal-amal yang baik, amar ma'ruf. Kenapa dikatakan meninggalkan perkara haram lebih susah daripada kita ini ngelakuin kebaikan? Maka terus lakukan kebaikan supaya kita bisa ninggalin apa-apa yang haram. Dan Allah Subhanahu wa taala akan kunci mati. Allah Subhanahu wa taala akan seperti itu kan orang-orang yang jauh daripada al-ihsaniyah, kebaikan, yang mana Allah katakan inna syani'aka huwal abtar. Allah katakan kepada orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala akan kebinasaan mereka, akan kehancuran yang Allah Subhanahu wa taala murkai kafir Quraisy ketika itu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu Nabi dikatain orang-orang kafir Quraisy, Nabi nggak punya keturunan, begitu. Allah murka kepada orang-orang itu, Allah berhentikan mereka, diazab, nggak punya keturunan, dikatakan abtar, naudzubillah min dzalik. Nikmat yang Allah berikan, mudah-mudahan Allah banyakkan kita keturunan soleh solehah, taat yang ahli ibadah kepada Allah. Karena orang yang dekat kepada surga sebagaimana orang itu takwa selama hidup di dunia, bagaimana orang ini enggak jauh dari tempat salat. Setiap azan subuh, setiap azan zuhur, setiap azan asar, setiap azan maghrib, nah, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lautan ilmu, bahrul ulum, segala kebaikan ada di diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu nur, cahaya daripada ilmu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, senang kita bersyukur kepada Allah.
memang Al-Kautsar dikatakan telaga ini kepada kita hamba yang pandai bersyukur kepada Allah ini, yang pandai selawat akan melihat tuh. Kenapa? Karena akan berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Orang takwa kepada Allah yang enggak akan insya Allah mendapat susah di alam barzah, susah di mizan, mendapat amal catatan menyala karena Allah, sama dunia karena Allah, hidup di dunia enggak pernah lupa kepada Allah, selalu beristighfar, selalu meminta ampun kepada Allah, bersolawat dan bersolawat ke Kanjeng Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dunia ini sungai. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dunia ini laut. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan sumur-sumur itu. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan yang mana itu keluar dari keran air al-ma yang dikatakan, dan pun nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala insyaallah berikan mata kita ngelihat itu al-ma air di surga kita. Amin. Allah jauhkan kita dari menyalanya api yang panas selama dunia, dan karena kehidupan dunia ini fana dikatakan mal'unatan wa ma fiha, dikatakan Rasulullah. Dunia ini enggak buat sesuatu yang menyenangkan, bahkan kita ngerti rasa senang di dunia karena sesuatu yang ditinggalkan daripada kebahagiaan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memang hentikan setiap badan kita ini akan mati. Akhiruna sa'atan, Allah enggak tunda kapan umur kita enggak ngerti kapan kita hidup, kapan kita berapa umur kita enggak ngerti. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang mematikan kita. Dan seperti pula itu Allah jadikan Al-Kautsar, telaga di surga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yang dikatakan itu telaga susu, masya Allah, putihnya melebihi susu. Nah, itu manis luar biasa. Nah, itulah yang kita wallahu alam enggak ngerti. Allah tinggal katakan inama amaruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dan seperti itulah Allah jadikan dunia ini, Allah buat sujud alam semesta kepadanya Allah Rabbul Alamin. Allah jadikan segala sesuatu itu tunduk kepadanya, enggak ada daya upaya setiap makhluk ketika dia Allah menghendaki sesuatu. Dan Allah hanya katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Dan ketika seorang dibangkitkan di akhirat, berharap ketika kita meninggalkan dunia ini disandingkan dengan Nabi SAW, melihat Rasulullah dengan menghadirkan Nabi Muhammad, dengan selalu membaca maulid Nabi Muhammad, dengan membaca ratib, dengan membaca zikir tahlil dan ibadah-ibadah yang menuntun menjadikan seorang hamba itu pandai bersyukur kepada Allah, bukan orang yang kufur seperti kafir Quraisy yang dikatakan di zaman Nabi SAW mengkhianati Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah Syawal ngerasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menebarkan rahmat. Ya, selesai Ramadan, di akhir Ramadan dilepaskan dari azab neraka, dan Allah berikan ampunan, dan Allah berikan rahmat, yaitu Ramadan. Dan Allah jadikan kita di Syawal ini masih nyukuri bunyi mata, masih bersyukur punya telinga, masih bersyukur bisa duduk berkumpul dalam keberkahan seperti ini ya, di Majlisul Ahdhar. Allah memberikan sir daripada hijau Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan apa yang disenangi Rasulullah ketika Nabi melihat ilal khudur, warna hijau. Nah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala enggak butakan mata orang-orang kafir. Allah berikan pandangan hati orang-orang kafir, tapi mahjub ketika seorang yang membawa iman untuk melihat apa yang dipandang orang-orang kafir, apa yang difikirkan orang-orang kafir, apa yang di hati, kecelakaan, kehinaan, kebinasaan. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita alhamdulillah masih dekat ke Quran, masih dekat berjamaah salat, ya, salat subuh jamaah, salat zuhur jamaah, tarawih ketika Ramadan luar biasa muakkad, itu sunnah yang ikat ke bulan Ramadan, enggak sembarangan. Salat tarawih dikatakan salat setahun sekali. Qobliyah ba'diyah setiap hari.
Ini syahar dikatakan fi Sayyidu Syahar ketika di pemimpin bulan. Jadi nggak usah mikirkan sesuatu yang nggak ada keutamaan, tapi mikirkan apa-apa yang memang di hadapan kita ini sepertinya Rasulullah ngelihat, Rasulullah ngerti, dan nggak ada ketakutan kepada kesalahan segala macam ngawur yang nggak berdasarkan apa-apa, bukan keterangan al-haq, sesuatu yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika keluarkan matahari, haram dikatakan siang itu nggak ada matahari kecuali mendung. Nah, memang seperti itu. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala jadikan malam itu libas, selimut. Ya, untuk kita ngerti bahwa Allah akan menghentikan kita suatu saat nanti, kita akan tinggalkan dunia ini, hijrah kita ke akhirat. Ya, akan pergi meninggalkan kefanaan ini, akan jauh dari kesumpekan di dunia. Di akhirat udah kita sumpek. Makanul masalah, dunia tempat masalah. Kalau di dunia, tapi ketika bulan Ramadan, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, ketika di bulan Ramadan Allah mengikat setan. Nah, luar biasa. Terus ketika malam itu dikatakan kalau nggak tarawih kayak di Ramadan besok. Nah, itu memang Allah Subhanahu wa taala berikan seperti itu. Allah berikan keterangan yaumul Jum'ah, dikatakan hari yang penuh berkah. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala akhir zaman, ya hari Jumat. Dan Allah Subhanahu wa taala awali zaman, ya hari Jumat. Dan segala apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, dan ketika Allah memberikan Al-Kautsar li Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang menghibur hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sakit hati ketika Nabi dikatakan enggak punya keturunan, anak laki-laki Nabi itu enggak ada. Sayyid Ibrahim, Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah. Allah menurunkan ayat, Allah murka kepada orang-orang yang zalim, ya. Zalim. Faham bukan masalah menempatkan sholat di luar waktu, ya. Tapi nyakiti Nabi Muhammad SAW, ini zalim luar biasa. Maka rugi orang itu, sehingga Allah tentukan inna syani'aka huwal abtar. Allah kutuk. Allah jadikan orang-orang kafir Quraisy itu enggak ada keturunan. Falya'udzubillah min dzalik. Nah, kita kenapa disuruhkan untuk ngerti Ramadan, untuk ngerti Syawal? Karena di akhirat nanti kita nggak ngerti dengan hari. Sehari di sini itu setahun di surga. Masya Allah. Malam sedikit, nggak ada gelap. Di dunia kita udah gelap, isang dah. Kalau terang udah terang, hati ikut terang, malam ikut terang. Di surga udah malam sedikit terang terus, masya Allah, wallahu alam, nggak ada pikiran apa segala macam seperti pikiran dunia ini. Nah, itulah Al-Kautsar, Allah Muhammad Nabi SAW. Allah berikan itu sesuatu yang di akhirat itu surga, masya Allah. Ya, itu dikatakan Al-Kautsar, dan diartikan Al-Kautsar ini banyak keturunan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dikatakan ila yaumil qiyamah, sampai kiamat akan terus ada keturunan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habib, Sayyid Syarif, Ayyib, segala macam itu yang dia bernasab ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesenangan di dunia ini ketika seorang ikhlas menjalani hidup, akan mati. Gak bisa orang mikir bagaimana hidup gak mati-mati. Ini kesetanan. Karena setan gak mati-mati. Selama hidup di dunia mikir gak akan mati, berarti kesetanan. Kenapa? Karena setan gak mati-mati. Begitu. Ila yaumil qiyamah, sampai kiamat persis setan. Begitu. Gak ada takut akan meninggalkan ibadah kepada Allah, persis setan. Kenapa? Karena setan punya pegangan gak mati-mati. Begitu. Udah kenyang iblis dunia. Seperti itulah kafir Quraisy, yang sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kutukan. Nauzubillah min dzalik, seperti itu. Ya, karena kasih Allah Nabi Muhammad
menzalimi Nabi Muhammad, menyakiti qalbun munawwar, hati yang bercahaya Sayyidi Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita istiqomah. Ya. Khairu min alfi karamah. Pemberian Allah mata, wa afdal istiqomah. Orang buta enggak punya mata, tapi bisa salat, bisa sujud. Orang ini takwa kepada Allah. Naam. Orang diberi karamah, punya tangan, rahmat Allah, tapi istiqomah dipakai untuk wudu, minum, makan pakai tangan kanan. Masya Allah. Buka apa segala macam pintu, kemana tempat-tempat yang baik, apa kemana tempat digunakan tangan kanan. Nah, Masya Allah, istiqomah orang ini. Allah katakan lebih dari 1000 pemberian Allah. Wallahu alam. Tangan yang mana? Ya, mata yang mana? Oh, mata ada 2, Bib. Mata zahir, mata batin. Memiliki basirah dikatakan. Hanya kita ngerti mata yang 2. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Itu alfi dikatakan 1000. Masya Allah. Dan apa dunia terus alam semesta ini. Malaikat Allah memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Gak ada rasa takut ketika seorang hamba di hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kematian sesungguhnya seorang itu didekatin malaikat Israel dan Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan idza da ajal, yang meminta seorang itu untuk diambil Allah ila hadratillah. Nah, itulah kematian dan hidup setiap yang lahir. Allah berikan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di hatinya maqam kemuliaan yang Allah berikan seperti di hati Rasulullah, di diri Nabi Muhammad SAW. Seperti itu Allah menyenangkan hati Nabi Muhammad. Allah berikan keutamaan ke Nabi Muhammad. Allah berikan kesenangan karena kita diberi kesenangan Allah. Karena kita nyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyusahin Nabi kayak orang-orang kafir Quraisy, nyusahin Nabi. Kutub diazab. Nauzubillah min dzalik. Membawa kekufuran. Oh, la haula wala quwata illa billahil azim. Tapi kesenangan. Oh, sahabatun Rasul, sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhum dikatakan Allah memberikan kesenangan. Berkumpul dengan Nabi Muhammad dikatakan ya, ada 10 sahabat yang akan berkumpul Rasulullah di surga itu. Termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ahlul bait Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Khadijah al-Kubra, istri Nabi Muhammad SAW dikatakan. Dalam kitab Dzurratun Nasihin, itu pintu surga itu, di situ tertulis Ali, Fatimah, Hasan, Husain, begitu. Masya Allah. Innama yuridullahu liyuthiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathira. Itu ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita umat Rasulullah selalu berharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathira dikatakan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang-bintang di langit. Nah, demi Allah kita nggak akan pernah bisa menyentuh bintang. Allah jadikan lautan luas. Kita nggak akan kuat ngarungi itu lautan. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan sesuatu yang kita nggak pernah bisa ngerti. Bintang itu jauh, langit, lautan itu, tapi Allah akan akhirkan. Allah akan hancurkan. Dan dia Allah Subhanahu wa taala memberikan segala makhluk itu kesenangan. Ya. Allah nggak pernah nyusahkan. Jadi setelan manusia ini kayak orang mau pakaian cakep dipakai di badan. Padahal yang cakep bukan pakaiannya, mah kudu orangnya gitu. Dunia ini nggak enak, tapi orangnya mah kudu enak, soleh. Nah itu Allah berikan sepasang seperti itu. Ada neraka Allah, azab Allah jadikan surga. Jadi nggak usah mikir berburuk sangka kepada Allah. Mikir nggak senang hidup di dunia.
nyusahin diri hidup di dunia karena haram. Dunia mal'un, laknat. Kita kudu senang hidup di dunia. Kudu bersyukur kepada Allah dengan apa? Aqimus shalah, mendirikan salat. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Allah katakan. Nah, itulah kafir Quraisy. Orang yang apa? Seharusnya dapat share Nabi SAW. Iya, jarur Rasul, tetangga Nabi SAW. Harusnya di akhirat kumpul dengan Nabi SAW. Tapi Allah menghendaki ketika Allah menghendaki, karena menyakiti Rasulullah SAW, karena zalim ke Nabi, menzalimi Rasulullah, mengatakan Nabi nggak punya keturunan. Akhirnya Allah berikan kesusahan, nggak punya keturunan. Na'udzubillah min dzalik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.